Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa kembali duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah ilmu yang disertai dengan kebijaksanaan, yang dengan itu menjadi pelita dan penerang dalam hidup kita. Pada malam ini kita akan belajar tentang sifat isar. Isar itu tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, kecuali kita mendefinisikannya. Tapi kalau istilah isar di Indonesia kan saya tidak tahu apa arti isar dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita definisikan, isar itu artinya mendahulukan orang lain atas diri kita walaupun kita juga membutuhkan sesuatu. Atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang kita butuhkan. Itu namanya isar. Kalau dibilang berkorban, dalam bahasa Arab, kalau berkorban itu tadhiyah, itu berkorban. Isar dan berkorban ini hampir sama, cuman bahasa Arab punya banyak sekali istilah, sehingga tidak bisa diterjemahkan secara spesifik ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kurang lebih artinya seperti orang berkorban, dengan cara memberikan sesuatu yang dia butuhkan kepada orang lain. Nah, sebelum kita membahas tentang bab isar dan praktek-prakteknya dalam kehidupan kita, baik nanti isar kepada orang tua, kemudian isar kepada pasangan, isar kepada anak, isar kepada teman, isar kepada ulama. Dan yang paling penting adalah isar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu hal yang mungkin kurang diperhatikan oleh kita, bagaimana cara kita mendahulukan agama Allah daripada urusan kita pribadi. Gimana caranya kita belajar berkorban dengan kepentingan-kepentingan kita demi untuk memperjuangkan atau memberikan lebih kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita bahas tentang contoh-contoh isar itu dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya yuk kita tilawah Al-Qur'an dulu. Di antara ayat-ayat isar di dalam Al-Quran ada surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9. Coba kita buka. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan adapun orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu, yaitu orang-orang Ansor, dan mereka telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan bahkan mereka tiada menaruh sedikitpun rasa iri dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga atau dibebaskan dirinya dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat itsar ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kisah kaum Ansor. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri memberikan testimoni bahwa kalau kita mau belajar itsar, belajarlah kepada orang Ansor. Karena mereka seolah-olah adalah simbol dari itsar. Dan Al-Quran ketika memilih contoh, itu pasti karena Allah Maha Tahu. Gak mungkin salah. Kayak misalnya Allah mengambil contoh yang baik, keluarga Imran, keluarga Ibrahim, di mana Allah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah melebihkan dan memberikan keistimewaan kepada keluarga Imran dan keluarga Ibrahim atas banyak keluarga di muka bumi. Itu Allah gak asal ngomong. Bukan sekedar bahasa pencitraan. Tapi Allah benar-benar tahu memang keluarga itu layak sekali dibilang keluarga istimewa. Sehingga ketika kita membaca kisah keluarga Imran, salah satu anak yang lahir di keluarga itu adalah Maryam, kita akan tahu, oh wajar kalau Allah mengatakan ini keluarga istimewa banget nih. Anaknya aja kayak Maryam, cucunya aja kayak Isa, ponakannya aja kayak Yahya, pamannya aja kayak Zakaria, ayahnya aja kayak Imran, ibunya aja kayak Salma, dan seterusnya dan seterusnya. Memang keluarga yang istimewa. Makanya Al-Quran mengambil mereka sebagai salah satu contoh teladan keluarga yang Allah telah pilih di antara keluarga-keluarga yang ada di muka bumi, selain keluarga Ibrahim. Begitu juga ketika Allah mengambil contoh kaum Ansor, lalu Allah memuji kaum Ansor dengan kalimat itsar. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian pengen belajar itsar, belajarlah kepada orang Ansor. Itu sebaik-baik orang dalam beritsar, terutama Ansor di zaman para sahabat. Itu sebaik-baik teladan dalam urusan itsar. Udah gak ada lagi yang lain. Terserah orang-orang mau ngasih piala Nobel ke siapapun,
tetaplah piala Nobelnya Itsar dari Allah itu untuk kaum Ansor. Kan kadang-kadang suka dikasih Nobel untuk apa? Ada yang dari Myanmar itu kan ya, perempuan. Tapi di tempat peraih piala Nobel itu justru banyak orang yang dibantai, yang dibakar hidup-hidup, yang disembelih, yang dinistakan, yang dilecehkan, yang diusir, yang dibiarkan kelaparan dan seterusnya, dan jumlahnya itu ratusan ribu orang. Itu penilaian manusia. Tapi kalau penilaian Allah kalau ngasih piala Nobel Itsar kepada suatu kaum, itu benar-benar kaum itu yang benar-benar luar biasa dalam masalah Itsar. Sehingga tantangannya buat kita adalah coba gali lebih dalam lagi, perbanyak bacaan, menemukan literatur tentang gimana sih bentuk Itsarnya orang Ansor kepada orang Muhajirin yang Allah saja memuji-muji mereka di dalam Al-Quran. Gak semua orang bisa masuk namanya di dalam Al-Quran, itu istimewa banget. Kalau gak istimewa banget, durhaka banget. Antara dua tuh ya. Nah kita yang pertengahan, durhaka enggak, istimewa juga enggak kan ya. Durhaka dikit. Durhaka enggak durhaka amat, dikit doang gitu. Dosa-dosa enggak sengaja dan yang sengaja. Atau istimewa juga enggak istimewa amat, sehingga enggak masuk di dalam Al-Quran. Masuknya kepada orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Kalau mereka saking durhakanya disebutkan di dalam Al-Quran. Idhab ila Fir'aun, namanya langsung disebutin, Fir'aun. Disebutin langsung kisahnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Coba kamu perhatiin orang yang mendebat Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Atau disebutkan istrinya Lut, istrinya Nuh di dalam surat At-Tahrim. Saking durhakanya. Atau saking solehnya kayak Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Saking solehnya disebut namanya. Atau kalau enggak disebut namanya pun disebut golongannya. Kalau enggak pun disebut golongannya, minimal disebut kisahnya. Kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah disebutkan namanya di Al-Quran, tetapi kisahnya di Al-Quran itu banyak. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu atau orang itu bukan orang biasa. Begitu juga dengan kaum Ansor. Kalau Allah udah sampai ngangkat satu kaum Ansor yang luar biasa dengan Itsar, berarti kita belajar beriman. Karena shadakallah kan, kita selalu kalau baca Quran mengatakan shadakallah. Berarti shadakallah tentang Ansor. Shadakallah tentang Siti Aisyah. Kalau ada yang menjelek-jelekan Siti Aisyah, berarti sama aja dia tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri yang memuji-muji Aisyah. Bahkan Al-Quran sendiri yang membela Aisyah di dalam surat Nur ketika Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Lalu kemana kalimat shadakallah? Bukankah kalimat shadakallah itu artinya kita percaya Al-Quran itu benar? Jadi habis kita baca Quran kita bilang shadakallahul azim. Benar banget tuh, saya percaya banget tuh, gak ada yang dusta dalam Al-Quran. Begitu juga ketika Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu orang yang sangat itsar. Lalu kita bilang shadakallah artinya kita percaya Ansor di zaman sahabat itu memang udah terbaik aja dalam urusan berkorban, dalam urusan persahabatan. Itu benar-benar sahabat sejati itu. Sehingga kita belajar dari Ansor agar kita bisa menjadi seorang sahabat sejati seperti kaum Ansor. Saya kasih beberapa contoh itsarnya kaum Ansor. Contoh pertama adalah Nabi itu ketika awal berhijrah ke Madinah, program pertama Nabi untuk kesejahteraan masyarakat suatu negara apa? Program kesejahteraan Nabi apa? Ini luar biasa. Kalau program ini bisa dijalankan di Indonesia, selesai sudah masalah di Indonesia. Cuman masalahnya pemerintah tidak menjalankan program ini, bangsa Indonesia juga mungkin gak siap menjalankan program ini. Kalau masyarakat Islam di zaman Nabi, pemerintahnya adalah Nabi Muhammad sendiri menjalankan, masyarakatnya tuh kelasnya Muhajirin dan Ansor, dan mereka siap dengan program Nabi. Makanya selesai masalah di antara mereka. Program mensejahterakan masyarakat yang pertama dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah disebut dengan mu'akhad. Program mu'akhad. Kalau bahasa kita mah program
mempersaudarakan. Brotherhood. Itu program yang pertama dijalankan Nabi di Madinah. Dalam urusan kesejahteraan. Bukan ngasih kartu apa misalnya. Bukan suruh bikin birokrasi apa. Enggak. Gampang sebetulnya. Birokrasinya itu enggak ribet. Mempersaudarakan. Cari satu orang yang punya masalah, terus cari satu orang yang punya solusi, persaudarakan, beres. Apa nih masalahnya? Nggak punya kerjaan, cari seseorang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan atau minimal ngasih link gitu. Udah dipersaudarakan, dia tanggung jawab kamu ya, ya siap, sami'na wa ata'na. Udah aja, kalau dia ada masalah nanti yang ditanya adalah saudaranya karena Allah. Nah, orang yang bermasalah ini, yang punya masalah ini, bukan bermasalah. Orang yang punya masalah ini adalah orang yang solih, sehingga orang yang tadi punya solusi juga merasa butuh kepada orang solih. Karena siapa yang bersaudara di dunia, nanti akan menjadi pemberi syafaat buat dia di akhirat. Dan itu benar-benar berlaku loh teman-teman, itu luar biasa ngaruhnya. Persaudaraan, cinta, pengorbanan kepada sesama muslim itu ngaruhnya di akhirat itu luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisah gimana seseorang diselamatkan dari api neraka oleh saudaranya yang di surga, itu luar biasa. Kayak bisa dibilang cara instan masuk surga tuh. Bisa dibilang kayak gitu. Cara instan masuk surga gimana? Bersaudaralah, cintailah orang solih. Itu cara instan. Sehingga orang solih ini yang nanti dengan izin Allah masuk surga duluan, di dalam surga dia pasti akan mencari saudaranya karena saling mencintai. Kan saling mencari kan? Kalau saling mencintai, saling ngepoin gitu ya. Nah, jadi di surga ngepoin temannya. Wah, buka dulu Instagram judulnya Jahannam. Nama akunnya Maya. Akunnya Jahannam, search aja. Wah, ketemu Jahannam 1, Jahannam 2 sampai Jahannam 7. Kalau surga kan Jannah sampai 8. Jahannam ada 7 misalnya. Buka 1, wah, tak aya kene. Cari lagi sampai 7, ternyata paling dalam dia mah. Di 7, search, ketemu orangnya. Lihat postingan-postingan terakhir, lagi disiksa, lagi apa, gitu-gitu ya. Dikepoin sama saudaranya yang sama-sama mencintai dia karena Allah. Pas dia tahu saudaranya ternyata ada dalam list orang yang sedang dimasukkan ke neraka, dia langsung nge-mention Allah. Allah, ini gimana tuh nih saudara saya teh kok ada di neraka, kata dia. Allah nggak akan lama-lama kayak saya ngebuka mention lama gitu ya. DM nggak dibuka-buka. Allah mah langsung dibuka. Karena administrasi Allah itu jauh lebih keren daripada adminnya manusia. DM pas saya buka DM. 1.200. DM 1.200. Berapa hari ini selesainya? Baca sehari 100, sehari 100. Nah pas dibaca, dibalas kan? Ada yang dibalas, ada yang cuma dikasih like doang. Pas dibalas, tujuannya biar mengurangi DM. Dibalas nih, kebalas lagi, numpuk lagi nih. Akhirnya penuh lagi misalnya. Kalau Allah mah gak kayak gitu. Begitu dimention sama hambanya yang di surga, Allah tanya, ada apa wahai hambaku? Allah langsung call dia. Gak cuma mention ntar kapan yang dibuka, kalau lowbat gimana. Kalau lagi lost sinyal atau lagi habis kuota. Allah langsung telepon dia, Allah langsung ngomong sama dia. Labbaika ya abdi. Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Ada apa? Gimana kabarmu di dalam surga? Apakah kamu bahagia? Ya Rabbi, tidak sempurna kebahagiaan saya di surga sebelum saya bisa melihat saudara saya yang saya cintai karena Allah. Siapa dia? Itu yang kemarin saya mention ya Allah. Oh, si Eta. Dia di dalam neraka jahanam. Nah itulah masalahnya ya Allah. Saya nggak akan bahagia di surga sebelum dia keluar dari api neraka. Sesungguhnya saya mencintai dia karena engkau di dunia ya Allah. Selamatkanlah dia. Dan sifat dari surga itu la khaufun alaihim walahum. Nggak akan sedih, nggak akan kecewa surga itu. Jadi nggak mungkin ada orang di dalam surga request sesuatu ke Allah pulangnya cemberut. Kecewa pulangnya. Kenapa kamu kok jadi cemberut gitu? Allah nggak mau ngasih apa yang saya minta. Saya ngambek aja sama Allah. Udah aja. Saya mah mau unfollow. Enggak.
Nggak bisa kan ya? Karena tidak ada khaufun, tidak ada yahzanun. Itu sifat dari surga. Sehingga apapun yang diminta oleh penduduk surga, pasti Allah terima. Dan penduduk surga juga nggak akan minta macam-macam. Ya Allah, dulu kan saya nggak jadian sama dia di dunia. Boleh dong jadian sekarang. Itu nggak akan ada orang yang minta kayak gitu. Karena masing-masing udah ada jatah. Ya Allah, putusin dong itu. Biar jadiannya sama saya. Nggak mungkin juga penduduk surga itu mintanya macam-macam. Tapi kalau meminta saudaranya diselamatkan dari api neraka, itu bukan macam-macam, itu legal dan memang disyariatkan dalam agama kita. Sehingga itu akan diminta nanti oleh ahli surga. Gak termasuk permintaan hamba yang tidak mungkin dikabulkan Allah, itu gak akan termasuk. Karena ada orang yang udah meninggal minta sesuatu yang Allah gak kabulkan. Yaitu orang yang pertama, salah satu orang yang syahid di zaman Nabi, sahabat saya lupa namanya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Setelah syahid, ini asbabun nuzul ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Dia meninggal syahid, udah gitu Allah bilang, ya abdi sal tu'tah. Minta apa yang kamu inginkan, lalu nanti akan aku berikan. Ini keistimewaan kepada orang yang syahid. Allah suruh dia request sesuatu. Dia requestnya apa? Ya Allah, hidupkan saya kembali. Nah, permintaan ini bertentangan dengan sunnatullah. Sehingga kata Allah, kalau itu sudah berlalu ketetapan bahwa yang mati tidak akan hidup lagi. Kecuali nanti di akhir zaman, yaitu pas hari berbangkit. Minta yang lain kata Allah. Baru dia minta, ya Allah tolong beritahu kepada orang yang masih hidup, keluarga saya, kalau keadaan saya tuh jauh lebih nikmat daripada di dunia. Supaya mereka berlomba-lomba untuk membela agama Allah. Turunlah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan bilang orang yang sudah syahid itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki atau rahmat. Termasuk nanti di surat Yasin, permintaan Habib An-Najjar yang meninggal gara-gara bela Nabi untuk balik lagi ke dunia, ternyata nggak boleh. Akhirnya yang balik itu SMS dari dia yang direkam di Al-Quran. Katakan kepada keluarganya bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah. Sedangkan meminta saudaranya dari api neraka supaya diselamatkan, itu sunnatullah, itu syariat Allah, itu legal. Sehingga nanti penduduk surga akan minta gitu, ya Allah, saya nggak akan bahagia, nggak sempurna surga itu sebelum saya bisa melihat saudara saya selamat dari api neraka. Siapa namanya disebutkan dan Allah tahu jawabannya. Kemudian Allah manggil malaikat neraka, suruh nyari orang itu, dicarikan, dan itu semuanya terjadi dengan sangat cepat. Tiba-tiba dia yang tadi lagi ngantri mungkin, atau mungkin baru masuk, atau mungkin udah sekian lama, tergantung dosa ya. Mudah-mudahan sih lagi ngantri. Ya, kalau lagi ngantri kan belum sempat nih, cuman ininya doang nih, mentalnya, adrenalinnya udah drop aja. Tapi dianya masih selamat. Pas lagi ngantri gitu, tiba-tiba dipanggil. Jangan nama saya. Nama siapa gitu ya? Robert misalnya namanya ya. Masa Anan Ataki ya? Saya mah maunya yang di dalam surga, tapi kan maunya Allah yang menentukan. Robert gitu. Bin, dia nanya bin, soalnya Robertnya banyak ternyata yang masuk ke neraka teh. Bin Michael misalnya ya. Robert bin Michael, ada enggak ya? Udah aja, oh ya saya, udah kamu keluar dari barisan. Kemana tuh? Pindah neraka? Bukan, ke surga. Kirain pindah neraka, pindah sel gitu. Yang maksimum security kirain ya. Karena terlalu banyak dosanya. Enggak, kamu ke surga. Terus teman-temannya nanya, ini mah bahasa hadis yang saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya. Teman-temannya nanya, kenapa dia kok bisa selamat? Apakah karena dia punya amal solih? Kata malaikat yang jaga para ini, dengan wajah, kan malaikat di dalam surga itu ghiladun syidad, kasar dan keras ya. Gak akan jawab, oh dia mah gak akan ngomong kayak gitu. Malaikat ghiladun syidad, apa lu nanya? Enggak, pengen tahu doang, gak jawab juga gak apa-apa lah. Malaikat ghiladun syidad, keras malaikatnya, itu masih belum apa-apa ngomong kayak gitu doang. Pasti lebih dahsyat dari itu, cuma saya gak bisa mengekspresikan. Marah nih malaikat, kamu mau tahu kenapa dia diselamatkan? Ya, karena amal soleh ya. Bukan, dia gak punya amal soleh. Terus kenapa? Karena dia punya ayah dan ibu yang soleh, kata malaikat. Bukan juga, banyak nanya loh. Oh, karena ini anaknya hafiz Quran. Bukan, orang dia jomblo meninggalnya juga. Oh, terus kenapa tuh gitu? Ini nih,
Kurang lebih dia nanya-nanya gitu kan. Malaikat bilang enggak. Terus ternyata, terus apa wahai malaikat? Dia di dunia mencintai seorang laki-laki yang solih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan laki-laki itulah yang berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan. Dulu harusnya saya mah dekat sama fulan, sama ustadz itu, sama syekh itu, sama kiai itu dan segala macam orang-orang solih. Tapi saya ke orang solihnya jahat aja. Ulama dikriminalisasi segala macam. Gimana mau dapat syafaat dari para orang solih? Padahal mereka itu adalah penolong kita loh di akhirat. Malah kita celakai di dunia, terus gimana kita akan ditolong di akhirat? Sehingga ini orang benar-benar gak baca hadis tentang gimana kedudukan orang solih di antara manusia. Mereka itu seperti para nabi di antara umatnya. Penolong. Kalau mereka gak bisa nolongin di dunia, nanti kelak mereka akan nolongin kita di akhirat. Dan terserah gak ada ketentuan di dalam hadis itu berapa orang yang akan diselamatin. Gak ada kuota satu orang soleh cuma buat satu orang yang gak soleh. Gak ada kuota kayak gitu. Karena Allah itu Rahman, wasi'ur rahmah. Allah itu sangat luas kasih sayangnya. Sehingga Allah gak ngebatasin. Terus dia minta lagi, ya Allah masih ada satu lagi. Kuota kamu udah habis. Gak ada itu. Di akhirat. Siapa lagi wahai hambaku? Fulan, boleh saya kasih list ya Allah? Mana pas dibaca listnya 100 orang gitu ya. Semua Allah selamatkan kalau benar-benar 100 orang ini mencintai orang solih dan orang solih pun mencintai dia. Syaratnya saling mencintai, bukan cinta sebelah bertepuk sebelah tangan. Gini doang. Karena kalau cuma bertepuk sebelah tangan, kita mah bisa jadikan itu kayak modus. Saya cinta kok sama fulan tapi gak berbuat apa-apa kan ya. Buat dia mencintai kita juga. Sehingga dia ingat nama kita. Kalau di dunia aja udah ingat, insya Allah di akhirat lebih ingat lagi. Kenapa? Di akhirat itu nggak ada lagi amnesia. Saya ada, cuman lupa Allah, namanya. Nggak ada itu mah di akhirat. Ada sih orangnya, bisa saya pakai sketsa dulu nggak Allah, wajahnya kayak gimana gitu. Nggak ada di akhirat amnesia, orang yang lupa, ingatan segala macam. Di akhirat itu semua orang tuh pengingat, bukan pelupa. Dosa atau kebaikan sekecil zarrah juga teringat, apalagi ini orang gitu. Kalau di dunia mungkin dia lupa sama kita. Ya kenal, cuman lupa maaf namanya. Siapa namanya? Ditebutin lagi besok ketemu siapa namanya. Terus aja kayak gitu. Itu mah dunia. Tapi kalau di dunia dia udah ingat nama kita, dia udah dekat sama kita, berarti insya Allah ini orang pasti ingat kita nanti di akhirat. Gak mungkin dia menikmati surga sendiri lama setelah 3.000 tahun. Oh iya ya, saya udah lama loh gak ketemu sama fulan. Gak mungkin 3.000 tahun baru ingat. Dia akan ingat kita sejak dia masuk surga. Langsung nyebut nama kita. Selain tentunya syafaat yang terbesar ketika di padang mahsyar itu syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya para sahabat Ansor tahu nih kedudukan muhajirin. Karena kan muhajirin itu lebih utama daripada Ansor di mata Allah. Secara golongan ya. Tapi kalau secara individu kadang ada orang Ansor yang lebih hebat dari muhajirin. Tapi kalau secara golongan rata-ratanya mah orang muhajirin lebih utama daripada orang Ansor. Dan mereka lebih mulia daripada orang Ansor kedudukannya. Makanya di Al-Quran selalu yang disebut muhajirin dulu. Gak ada Ansor wal muhajirin itu gak ada. Yang ada muhajirin wal Ansor. Ini artinya Allah mengutamakan muhajirin atas Ansor. Orang Ansor tahu itu. Sehingga mereka mau ithar, berkorban, mendahulukan muhajirin. Karena mereka juga ngerasa butuh kepada muhajirin. Kalau mereka sekarang nolong muhajirin di dunia, habis-habisan supaya dicintai, nanti muhajirin ini akan nolong mereka di akhirat. Itulah motivasi ithar. Dan itulah motivasi dari program Nabi yang disebut dengan brotherhood, mu'akhad. Mempersaudarakan dua mukmin, dua orang yang beriman ini. Yang satu punya masalah, yang satu punya solusi. Apa masalahnya? Gak punya kerjaan, ini cari, jadi bersaudara. Gak punya tempat tinggal, bersaudara. Apa masalah dia? Single, jomblo, sendiri. Sama ya kita. Nah, nyari barang-barang, begitu ketemu ithar. Udah ketemu nih, bagus lo, keren lo nih. Lo mau sama yang ini nih. Kalau lo gak mau, gue udah siap nih soalnya. Ini berarti ithar. Gak nanya-nanya dulu, ceweknya mau gak? Ceweknya gak mau dua-duanya ya. Ya, balik lagi ke bab ithar. Nah, salah satu contohnya ithar yang dialamin oleh Abdurrahman bin Auf. Cuma berat nih, gak usah yang ini deh, yang lain aja. Saya gak sanggup ngamalin kalau yang ini. Penasaran gak? Gak usah ya? Tapi jangan nuntut-nuntut saya ya. Saya mah gak mau ithar kayak gini nih.
Ini mah saya belum kuat istilahnya kayak gini. Ini cuma contoh doang nih. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Dipersaudarakan dengan salah satu pedagang sukses Madinah. Saya lupa juga namanya, coba cek lagi deh. Udah lama banget saya baca itu. Udah gitu laki-laki ini bilang, ya Abdurrahman, kamu butuh apa? Rumah, saya kasih satu rumah saya buat kamu. Jadi saya punya 2 rumah, satu buat kamu, satu buat saya. Kamu butuh modal kerja, ambil tuh pasar, setengahnya buat kamu. Semua aset-aset ambil buat kamu. Setengah loh, bukan sebagian kecil. Apalagi kamu jomblo sendiri, butuh istri. Saya punya 2 orang istri, kamu pilih salah satunya. Dan saya tuh gak mau banget kayak gitu-gituan. Maaf ya. Terlalu cinta hadirin. Mereka juga terlalu cinta, cuman cinta karena Allahnya lebih besar. Ini kelemahan saya, makanya tadi pengennya sih nggak usah ceritain ini, tapi ini ilustrasi nih. Gimana orang Ansor itu berisar habis-habisan. Bayangin, dan saya tuh nggak bisa ngebayangin dengan perasaan. Kalau ngebayangin dengan logika bisa, dengan perasaan dia punya 2 orang istri, dua-duanya dia cintai. Itu disuruh pilih, bukan ngambil. Yang ini aja boleh nggak? Kalau yang ini jangan deh. Enggak, suruh pilih. Terserah kamu mau ngambil yang tertarik dengan yang mana nanti. Kalau kamu tertarik, saya tanya ke istri saya. Dan di sini bukan berarti menjual istri atau enggak, mempermainkan istri enggak. Istrinya sendiri ridho, karena sahabat tahu betul, enggak boleh melakukan sesuatu tanpa keridhaan dari keluarga. Cuman kan enggak mungkin istrinya bilang, Kang, saya tuh tawarin ke orang itu. Kan enggak mungkin cewek ngomong gitu kan ya. Suaminya dulu, ini pakai imajinasi ya, baca sejarah ya. Suaminya dulu bilang, Neng, gimana? Ini bukan Akang kurang cinta ya sama Neng. Neng mah cinta sejati Akang lah. First love, endless love, true love lah. Pokoknya love-lovean lah. Cuman kan Allah nyuruh kita berkorban tuh Neng. Gimana kalau Neng tawarin ke itu? Saya mah terserah Akang. Cinta saya gak akan berkurang kok gara-gara itu sih. Saya mah sami'na wa ta'na. Baru nanti ditawarkan. Ternyata Abdurrahman juga tahu diri, bukan oh gitu, enggak apa-apa deh, yang mana CV-nya? Abdurrahman ini orang solih, enggak usah kayak gitu-gitu, tunjukin aja ke saya mana pasar. Cuman numpang nginap doang Abdurrahman, tapi kalau pasar dia bisa ngerjain sendiri, dikasih modal dikit, pulang-pulangnya udah bawa 2 kali lipat. Lusa, kan Abdurrahman emang Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, sehingga cepat. Enggak akan juga Abdurrahman kayak gitu-gitu, tapi minimal kita tahu gimana isarnya orang Ansor. Dan ini bukan main-main. Jadi wajar kalau Allah mengatakan orang Ansor itu yu'sirun. Allah tahu banget. Dan Allah juga tahu mereka memperlakukan hal yang kayak tadi itu sesuatu yang menurut Allah itu wajar. Kita mungkin gak menyaksikan sendiri sejarah, makanya jangan menjudge sejarah. Banyak orang baca sejarah gak pernah hadir, udah berlalu 1000 tahun, dia menjudge sejarah, menghakimi sejarah, padahal gak ngelihat langsung adegannya. Kalau ngelihat langsung mungkin dia akan berubah, berpikir, oh ya kalau gitu mah wajar. Kan kita gak tahu detail sejarah. Cukup beriman aja kalau Allah memuji berarti itu sesuatu yang baik. Walaupun logika kita agak-agak kurang bisa nerima. Gimana kok istrinya ditawarin, gak usah dilogis-logiskan. Cukup aja beriman, shadakallah. Kalau Allah bilang itu wajar, pasti kejadiannya seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan. Pasti jauh lebih elegan, lebih bijaksana, lebih santun, lebih berakhlak. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. Tadi kita sampai membahas contoh-contoh itsar pada kehidupan sahabat-sahabat Ansor. Yang pertama tadi contoh itsar seorang laki-laki Ansor kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian nanti ada lagi itsar seorang laki-laki di zaman Nabi dari kalangan Ansor juga. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan ia berkata, sesungguhnya saya sedang dalam keadaan susah. Jadi ada seorang laki-laki baru berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak disebutkan di dalam hadis ini laki-laki ini siapa. Yang jelas dia laki-laki muhajirin. Baru aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu dia sampai di Madinah karena gak punya keluarga. Dia pun menemui Rasulullah SAW. Menemui Rasulullah untuk minta tolong. Ini mau tinggal sama siapa nih di Madinah. Orang dulu mah ketika hijrah
benar-benar hijrah dalam keadaan seperti orang yang terusir. Tidak ada persiapan apapun. Gak tahu nanti akan kayak gimana hidupnya di kota orang lain atau di negeri orang lain. Pokoknya tawakal aja sama Allah SWT. Allah suruh berhijrah, ya sudah hijrah. Mirip seperti kondisi kaum muslimin di Aleppo yang karena negerinya dibombardir oleh Rusia dan tentara-tentara Syiah Bashar Assad. Akhirnya mereka keluar dari Aleppo, gak tahu mau kemana. Mungkin juga masih di Suriah, mungkin nyebrang sampai ke Yordania, mungkin juga kalau takdirnya baik, dia akan sampai ke Turki. Sehingga mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari pemerintah Turki yang memberikan satu lokasi khusus camp buat para pengungsi Suriah. Ini pentingnya kalau negara itu dipimpin oleh seorang muslim yang berpihak kepada dakwah. Insya Allah akan sangat membantu bagi kondisi kaum muslimin. Dan kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita. Dan suatu saat kita diberikan seorang pemimpin yang taat, solih dan juga adil kepada manusia. Taat kepada Allah, adil kepada manusia. Nah, hijrah ke Madinah. Di Madinah tidak tahu mau tinggal di mana. Sehingga dia satu-satunya harapan adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah ini majhud. Saya ini dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa. Baru saja hijrah. Dan saya belum, kalau bahasa kita mungkin panjangnya, saya belum makan, saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya pekerjaan, nggak punya bekal apapun, lapar banget. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi arsala ila ba'di nisa'i, mengirim orang ini ke rumah Nabi, ke istri-istri Nabi SAW. Dengan seorang laki-laki didampingin, dibawalah ke rumah istri-istri Nabi. Lalu ketika sampai di salah satu rumah istri Nabi, tidak disebutkan juga nih siapa, istri Nabi mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi Allah, maaf, saya nggak punya apa-apa di rumah kecuali air putih. Ini kehidupan keluarga Nabi. Nabi itu susah. Dan beliau tahu kalau beliau susah, tapi beliau mendahulukan dirinya dalam berisar daripada orang lain. Beliau mau berisar duluan sebelum orang lain berisar. Jadi ngasih contoh, teladan. Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Kalau seorang ustadz nih ya, teman-teman kalau dengar ceramah seorang ustadz, jangan berpikir bahwa ustadz itu sudah seideal isi ceramahnya. Terlalu husnuzon antum ya. Ustadz itu sudah seideal seideal udah mendarah daging Saya soalnya suka sejam sekali nyebut nama istri. Kangen. Ntar saya SMS dulu ya. Jadi Nabi itu tadi ngomong apa? Tidak semua ustadz itu seideal isi ceramahnya. Karena termasuk saya nih, saya ngerasa kadang-kadang dilematis disuruh ceramah, ustadz tolong ceramah tentang apa, tentang bab ini. Boleh ganti tema enggak? Kenapa ustadz? Pokoknya ganti aja. Kenapa saya pengen ganti tema? Karena tema itu belum diamalkan. Kayak dulu ada seorang ulama ya, datang muridnya nanya, ya Syekh, apa fadilah tentang sedekah? Kata Syekh itu, besok kamu datang lagi ya. Itu datang. Udah dia. Besoknya datang lagi. Murid yang sama, Syekh saya mau nanya lagi. Jelaskan ke saya keutamaan sedekah. Kata Syekh ini, lusanya datang lagi. Terus aja gitu sampai suatu saat muridnya udah gak nanya lagi. Baru Syekh itu cari-cari. Mana kemarin yang nanya tentang sedekah? Kata si Syekhnya. Saya ya Syekh. Gimana pertanyaannya? Tolong jelaskan keutamaan sedekah. Baru Syekh ini menjelaskan. Setelah menjelaskan bubar. Pas bubar muridnya datang, Syekh kenapa kok baru sekarang dijawab? Padahal saya nanyanya udah sekian lama. Kata Syekh itu, ketika kamu dulu bertanya, saya ngerasa bahwa saya belum baik dalam sedekah. Bagaimana saya mau menjelaskan sesuatu kepada kamu yang saya sendiri belum mengamalkannya? Kalau kamu datang lagi, baru saya jelaskan kepada kamu. Ini ulama dulu luar biasa.
Ustaz mau nanya soal nikah. Oh boleh, bangga. Nikah kepada Ustaz yang masih jomblo. Imam Nawawi saking rajin belajar. Semuanya jawabannya wallahi ma air. Akhirnya balik lagi ke masjid. Ya Rasulullah nanya gimana? Kata dia alhamdulillah Rasulullah udah semua rumah Rasulullah saya datangin. Oh gimana hasilnya? Gak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali air doang. Oh gitu ya? Oh saya juga ini berarti harus nyari di mana ya gitu. Nabi juga nggak makan. Nabi biasa tuh pulang ke rumah nggak makan itu biasa. Keluar lagi dari rumah belum makan itu biasa bagi Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun berdiri dan mengatakan, Man yudayyifu hadzal lailah. Siapa yang mau menjamu orang ini malam ini di rumahnya? Siapa yang mau memberikan tempat tinggal buat orang ini di rumahnya malam ini? Nabi membuka ini dilelang amal soleh ini kepada sahabat. Seorang laki-laki Ansor, faqala rajulun minal Ansor, seorang laki-laki Ansor berdiri mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Dan itu enggak butuh tunggu waktu lama. Siapa yang mau memberikan tempat berdiam bermalam buat saudara kita ini malam ini? Hening. Enggak. Langsung, saya Rasulullah. Yang lain, enggak jadi. Telat gitu ya. Berfastabiqul khairat. Coba kalau kita ada yang punya masalah, maka berdiri. Siapa yang membantu masalah dia? Gitu kan? Ini bedanya kita dengan orang-orang Ansar. Mereka langsung, Ana ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum kepada dia. Dia pun dibawa pulang oleh laki-laki Ansor. Sampai di rumahnya, laki-laki Ansor ini berkata kepada istrinya, Akrimi dhaifa Rasulillah, muliakanlah tamu Rasulullah SAW di rumah kita. Kata dia kepada istrinya. Istrinya kemudian tersenyum. Jadi suaminya datang bawa masalah, istrinya tersenyum. Bukan suaminya datang, mah, tereng, tiket ke Bali misalnya ya, hadiah Maya. Apa ulang tahun segala macam. Enggak, ini datang-datang, mah, muliakan tamu Rasulullah. Senyum. Wah, ini istri luar biasa nih. Ya Bu ya. Jadi suami-suami ketika bawa satu beban ke rumah kita karena pengen nolong orang lain, jangan sampai suami itu menjadi berat gara-gara tuntutan istrinya. Pak, ngapain sih kayak gitu-gitu amat ke orang? Keluarga kita juga kan butuh segala macam. Banyak alasan tuh. Ini tidak ada isar. Kadang-kadang emang ada kasus kayak gitu. Suami royal banget tuh sama teman-temannya. Bantuin temannya, minjamin duit ke temannya, apa segala macam. Istrinya di rumah yang akhirnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, suami saya kok gini-gini amat. Padahal suaminya udah solih. Tapi istrinya yang bermasalah. Sehingga jadilah seorang istri seperti istri Al-Ansor. Jadi orang Ansor itu yang hebat bukan cuma laki-lakinya. Perempuannya juga hebat. Makanya mendampingi laki-laki hebat. Istrinya tersenyum. Kemudian suaminya bilang, Hal indaki syai'. Karena suaminya lihat-lihat ke dapur gak ada makanan. Akhirnya nanya ke istrinya, Mah, ada makanan, ada sesuatu di rumah? Kata istrinya, La illa qutali subyan. Gak ada apa-apa kecuali satu potong roti. Itu juga jatah makan malam anak-anak. Kata istrinya. Terus kata suaminya, Fa'allilihim bisyai' wa idza aradul asya' fanawwimihim. Hiburlah mereka. Kalau mereka nanti udah lapar, bawa mereka tidur, kata suaminya. Jadi hibur mereka, lalu kalau nanti mereka udah lapar, bawa mereka tidur. Jadi hibur mereka itu maksudnya ajak mereka main, sehingga mereka tidurnya nyenyak gitu. Jadi saking enaknya bermain, capeknya bermain, enak tidur. Nah kalau mereka nanti udah pengen waktu isya, bawa mereka tidur. Kalau udah waktu Asya, bukan Isya, Asya itu makan malam. Waktu jam makan malam bawa mereka tidur. Akhirnya istrinya kemudian mengatakan sami'na wa ta'na. Oh ya, gitu. Ini istri, mana ada perempuan yang tidak sayang kepada anaknya.
Apalagi perempuan yang beriman. Dan ini sahabat Ansor ini orang-orang yang beriman. Pasti sayang kepada anaknya. Tapi mereka tahu kedudukan Isar dalam agama. Ini kalau kita baca cerita ini, jangan menjudge mereka. Aduh, mereka mah kayak gitu banget ya sama anak. Jangan, karena bisa jadi mereka lebih sayang anak mereka daripada kita. Bisa jadi mereka lebih banyak lagi berkorban untuk anak mereka daripada kita. Siapa kita mau menghujat para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansor? Kalau mau urusan kebaikan, pasti mereka lebih baik dari kita entah kemana-mana. Jauh di atas kita kebaikannya. Termasuk kebaikan kepada keluarga. Sehingga ini bukan karena mereka nggak sayang sama anaknya. Nanti mereka juga mengamalkan hadis Nabi tentang menyayangi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia tahu Isar itu kadang-kadang memang kayak gitu. Resiko dari Isar adalah pengorbanan. Nggak bisa Isar kalau belum ada sesuatu yang dikorbankan. Dan yang paling berat itu mengorbankan bukan diri sendiri, keluarga itu lebih berat. Kalau ngorbanin diri sendiri mah kita nanggung sendiri ya. Tapi kalau yang nanggung Isar kita adalah anak-anak kan ini lebih berat. Sehingga kalau mampu ini berarti di atas rata-rata nih. Istrinya bilang sami'na wa ata'na, ya udah diajak anaknya main. Yuk kita jalan, lari segala macam. Udah waktunya Asya makan malam, anak-anaknya mah lapar nih. Ya udah yuk kita ke kamar dulu diceritain segala macam. Udah gitu udah pada tidur, baru istrinya keluar. Manggil suaminya, anak-anak udah pada tidur. Terus kata suaminya, atfi'is saraj wa arihi anna na'kul. Ya udah hidangkan makanannya, lalu coba kita padamkan lampunya. Dihidangin makanan, dipadamkan lampu, terus dikasih syarat buat seolah-olah kita juga ikut makan ya gitu. Bisik suami kepada istrinya, mah nanti pas sudah dipadamin lampu, kita kecap-kecap ya, kayak orang lagi makan, seolah-olah kita sedang makan. Sehingga tamu kita ngerasa makannya bareng. Bukan mau bohong. Jangan memfikihkan cerita. Karena kalau kita memfikihkan cerita susah wah bohong atuh Ustaz. Jadi gitu, terus enggak, bukan mau bohong. Allahu a'lam, yang jelas kayak gitu aja redaksinya. Udah dipadamkan lampu, kemudian mereka kecap-kecap gitu. Laki-laki Ansar kan lapar banget tuh, dari sejak Mekah belum makan. Bayangin orang lapar makan kan, wah makan 1 potong roti. Udah selesai makan, dinyalain lagi lampunya, gimana saudaraku? Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Roti doang dia bilang alhamdulillah. Ini soleh dua-duanya nih, yang Muhajirin soleh, yang Ansar soleh. Gak ada yang Muhajirin, tahu gini kenapa kamu angkat tangan atau tadi atau? Angkat tangan kan ya, padahal orang miskin. Bayangin kalau yang angkat tangan itu di rumahnya makanan berserak. Ini yang angkat tangan di rumahnya nggak punya apa-apa kecuali 1 potong roti milik anak-anak. Angkat tangan. Kan aduh dia pula yang angkat tangan, nggak ada yang lain yang angkat tangan teh. Ini sama-sama bersyukur. Yang satu bersyukur, yang satu lagi bersabar. Udah aja. Setelah selesai kayak gitu, besoknya dia diberikan tempat tinggal. Kemudian besoknya ketemu dengan Nabi, apa kata Nabi? Laqad ajaballahu min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Allah tuh takjub banget terhadap apa yang kamu lakukan berdua di rumah suami istri. Allah takjub, ajib. Bayangin, satu keluarga Ansor bisa bikin langit takjub. Bahasa takjub itu gimana? Seolah-olah Allah tuh geleng-geleng kepala. Masya Allah, hambaku nih luar biasa. Sampai kayak gitu Allah sama hambanya. Pernah gak kita bikin Allah takjub? Masya Allah nih luar biasa hambaku nih. Gak pernah nyerah ya nyari-nyari. Lamar sana ditolak, wah aja. Ini luar biasa nih karena pengen menikah menyempurnakan setengah agama. Ya ke langit ya Allah ditolak. Pergi lagi Allah ditolak. Gak apa-apa saya mah. Wah terus saja pantang menyerah. Sampai Allah waduh hebat nih hamba ini. Dalam urusan yang itu. Coba dalam urusan yang lain. Ibadah, sedekah, ihsar, berdakwah, segala macam urusan-urusan amal solih. Apalagi kepada keluarga. Sampai bikin Allah takjub. Bisa gak kita, gak usah jauh-jauh deh. Ihsar kepada orang lain. Mulai dari keluarga. Ihsar kepada ibu kita sampai Allah takjub. Ihsar kepada ayah kita sampai Allah takjub. Ihsar kepada saudara kandung kita sampai Allah takjub. Kalau perlu, ihsar kepada pembantu kita sampai Allah takjub. Belajar dari situ. Karena ihsar kepada pasangan itu pasti mudah. Apalagi kalau lagi ta'aruf. Itu ihsar banget. Jalan, hujan, payung ya. Kita mah sengaja nggak biar kena
Hujan kan kayak Korea gitu kan ya, karena air hujan. Berdiri, nggak apa-apa, saya kena hujan. Ini isar ya, ta'aruf. Tapi bisa nggak isar ketika halal? Karena pahala isar ketika ta'aruf dengan pahala isar ketika halal, besar mana? Halal. Jadi kepada keluarga dulu, orang tua. Karena kalau kita kepada keluarga itu lebih mudah berisar. Orang lain pasti ada hitung-hitungannya. Wah, bukan siapa-siapa saya. Tapi kalau keluarga kan memang udah wajibnya kita berisar. Isar kepada ibu, isar kepada ayah itu udah wajib. Kita lagi pengen main, ibu minta dipijat-pijat dulu. Udah, pijatan ibu. Kita pengen nonton apa misalnya, ibu lagi nonton berdua nih sama ibu. Saya ngomongnya ibu ya, biar gak ada fitnah. Ya. Jadi ibu nonton sinetron. Sinetronnya ganteng-ganteng apa misalnya. Terus kita nonton Persib lagi main. Waduh ini mah final banget nih. Nah 2 nih. Kita pengen nonton Persib, ibu mah pengen nonton kasidahan. Ada kasidahan, ada istighosahan, misalnya acara-acara yang doa-doa yang misalnya kalau bagi orang tua kan itu bermanfaat ya. Kalau kita mah yang sesuatu entertain. Ibu cuma 1 TV-nya, udah mama aja. Itu berapa lama mah? Baru mulai. Wah baru mulai 1,5 jam. Jadi begitu dia selesai yang Persib juga selesai. Wah itu mah berat isarnya tuh. Akhirnya karena kita pengen isar kepada ibu, kita serahin aja remote-nya kepada ibu. Tapi kita nonton di rumah tetangga. Ini sama aja sama-sama nonton ya. Nah, artinya teman-teman, Allah aja laqad ajaballahu min sani'ikuma. Allah itu takjub sama kalian. Hadis Bukhari Muslim. Ini diantara contoh-contoh isar di zaman sahabat, terutama dari kalangan Ansor. InsyaAllah bab isar ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak akan kita buru-buru selesaikan satu ini. Banyak pembahasannya. Dan nanti juga akan saya bacakan beberapa hadis tentang isar. Intinya teman-teman, kenapa mereka mau gitu-gitu amat? Karena mereka tahu fadilah dari mencintai karena Allah SWT. Itu salah satunya. Jadi jadikan motivasi kita dalam berisar, terutama kepada orang yang tidak ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah mungkin pahalanya pahala berbakti ya. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, pahalanya itu pahala al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Bukan keluarga kita, bukan pasangan kita, bukan orang tua, bukan anak, bukan siapapun. Hanya teman doang, tapi kita isar dan kita mencintai dia murni karena dia orang solih. Maka insya Allah itu akan jadi al-hubbu fillah, dan orang yang saling mencintai karena Allah, nanti ada hal yang sangat istimewa yang Allah sediakan di akhirat. Salah satunya yang tadi saya bahas, teman yang dia cintai itu yang akan menolong dia dengan seizin Allah sehingga dia selamat dari api neraka. Cari orang soleh, belajar isar kepada dia. Orang soleh bukan orang yang sempurna, karena tidak ada manusia sempurna setelah Rasulullah SAW. Tapi orang soleh, orang yang berusaha untuk terus menyempurnakan diri. Salah, perbaiki lagi. Salah, perbaiki lagi. Dan itu sifat manusia yang soleh. Sedangkan orang yang tidak soleh, salah, bangga. Itu orang gak soleh. Salah keras kepala, itu gak soleh. Kalau orang soleh, salah juga, sama-sama salah nih. Orang soleh dan gak soleh, sama-sama salah. Kadang-kadang salahnya tuh gak masuk akal. Kok orang soleh bisa kayak gitu? Wajar, manusia. Dia silap, dia lupa, dia tergoda hawa nafsu. Cuman begitu dia diingatkan, istaghfaru lidunubihim. Langsung beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Bertobat, memperbaiki. Itu orang soleh. Jadi jangan cari orang soleh yang gak punya dosa, tapi cari orang soleh yang pengen memperbaiki diri dari dosa. Dan orang soleh itu enggak identik dengan orang yang banyak ilmu. Bisa jadi orang banyak ilmu tapi kurang soleh. Bisa jadi orang ilmunya pas-pasan tapi solehnya luar biasa. Tapi yang paling ideal berilmu dan soleh. Cuman susah mencari itu di zaman sekarang. Carilah orang yang soleh walaupun ilmunya sedikit, apalagi kalau ilmunya lebih dari kita. Mudah-mudahan dengan mencintai dia di dunia, dia nanti akan menolong kita di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.